Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia. Kita menjadi orang beriman yang berlimpah karunia dan anugerah sampai detik ini juga jamaah sekalian. Walaupun sekali lagi negeri kita masih dalam kondisi prihatin, negeri kita masih dalam kondisi belum stabil jamaah sekalian, tapi limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita masih terlalu banyak untuk kita ingkari, terlalu banyak untuk kita tidak akui jamaah sekalian, dan juga kita kufuri. Oleh karena jamaah sekalian, dan karena di kondisi begini ini kita nggak akan ditanya di hadapan Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan bertanya kita tentang kesyukuran kita kepadanya. Apakah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah atau tidak, atau justru kita termasuk orang yang lalai jamaah sekalian, orang yang lalai ya, sehingga kita tidak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang selalu istiqomah sampai ajal menjemput kita masing-masing. Dan sekali lagi jamaah sekalian, di antara bentuk istiqomah kita di dalam agama adalah kita menghindari dosa-dosa besar. Dan sekali lagi, dosa besar itu adalah ya batu sandungan kita untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehebat-hebatnya orang, tapi kalau sudah jatuh pada dosa besar, khawatir dia sulit, ya khawatir dia tidak bisa masuk surga jemaah sekalian. Walaupun dia memiliki ibadah-ibadah yang begitu fantastis jemaah sekalian, rukun Islamnya semua dijalankan, namun ternyata dia jatuh pada dosa besar, susah masuk surga jemaah sekalian. Dan dosa besar kita akan lanjutkan jemaah sekalian pembahasannya. Sebelum dosa besar, kita akan bahas dosa besar dua dosa besar di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah al-kabiratul hadiyata asyrah, yaitu dosa besar yang ke-11, al-firaru minaz zahfi, yaitu lari dari medan peperangan. Jadi orang muslim dia masuk dalam pasukan perang, ternyata melihat musuh begitu banyak, dia lari nggak kembali lagi, maka saat itu dia masuk dalam dosa besar. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Imam Az-Zahabi berdalil yang pertama dengan firman Allah, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan siapa saja yang berpaling dari musuh di hari itu, maksudnya di hari peperangan, berpaling lari dari musuh di hari itu, maka dia akan benar-benar kembali kepada Allah dengan membawa murka darinya. Kemudian tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali bagi orang yang lari karena berbelok untuk siasat atau strategi perang. Dia sepertinya lari Pak, tapi dia pengen berbelok untuk strategi yang nanti akan kelihatannya kayak lari, tapi lama-kelamaan dia nanti akan menyerang dari belakang, gitu. Jadi larinya untuk strategi berbelok karena untuk taktik itu boleh.
atau dia berlari dalam rangka bukan takut ya mas kan, dalam rangka dia ingin bergabung dengan golongan lain dari umat Islam, pasukan yang lain, itu boleh pak. Terlihatnya seperti kocar-kacir gitu, lari, kan musuh ngejar tuh. Nah tiba-tiba musuh dihadapkan pada pasukan muslim yang lebih banyak, akhirnya habis tuh. Nah itu untuk strategi juga intinya boleh. Jadi lari untuk karena memang kata Nabi al-harbu khud'ah. Jadi peperangan itu memang isinya adalah strategi, ya taktik ya mas kalian. Dan kalau dikatakan nipu boleh pak, nipu bohong itu boleh ketika peperangan. Jadi dalam hukum Islam berbohong itu boleh pak. Di antaranya adalah ketika berperang, ya ketika berperang. Contoh yang lain lagi adalah kapan ya mas kalian? Ketika mendamaikan di antara dua orang atau dua kelompok atau dua golongan yang berselisih, itu boleh pak dengan bohong-bohong itu, nambah-nambahin ucapan gitu. Kemudian bohongnya suami kepada istri itu juga boleh pak. Sekali-kali tapi pak ya. Tapi kalau antum sering, itu masuk dalam hukum asal dosa besar pak. Sekali-kali, wah ini kalau jujur hancur rumah tangga saya, ya bohong aja. Nah gitu ya. Nah antum sendiri yang tahu pak. Padahal antum dari janda misalnya, antum pengen lihat nikahi lagi gitu. Tapi antum enggak, dari kantor tadi ya. Soalnya kalau antumin dia bisa hancur rumah tangga antum ya mas, misalnya gitu. Itu boleh ya mas kalian. Tapi itu sekali-kali. Kalau antum sering bohong berarti dosa besar, kembali lagi ya mas. Sekali-kali lah. Termasuk bohong itu ketika mungkin antum ngerayu istri gitu ya. Mau semakin lama semakin manis aja deh gitu ya. Tuh, bikin nyaman diriku tinggal di rumah gitu ya. Kalau pengen kerja tuh pengen pulang aja gitu. Gitu ya. Ada bohongnya, ada benernya pak. Tapi berarti ada bohongnya pak ya, itu nggak apa-apa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya ya, dalil yang kedua adalah beberapa hadis tentang dosa besarnya lari dari perang. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang merusak iman, merusak amal, merusak akidah, merusak agama pak. Pokoknya merusak semua yang berkaitan dengan agama dan akhirat. Nah 7 perkara itu fadzakar minha tawalliya yaumaz zahfi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diantaranya adalah berpaling atau lari dari medan peperangan, atau lagi perang lari. Dan di sini jamaah sekalian, intinya umat Islam diajarkan untuk berani menghadapi musuh, jangan takut. Namun tentu saja umat manusia itu ya sebelum berperang harus ada latihan dulu pak. Latihan dulu. Jadi biar nggak ciut, latihan membawa senjata, latihan menggunakannya, kemudian latihan menembakkannya, latihan memakainya jemaah sekalian. Ya, termasuk latihan berperang juga. Latihan berkendaraan saat perang. Pokoknya latihan sampai mahir. Latihan sabung gitu. Kalau dalam bela diri sabung, Pak. Latihan berlatih untuk mubarozah. Tanding begitu. Dengan senjata tombak kemudian senjata apalagi, pedang atau panah dan lain-lain, sampai memiliki jiwa pemberani. Soalnya ya mas sekali, dengan ada begitu tuh itu bisa menyemangatkan jihad dan bisa membuat kita mahir jihad. Walaupun itu diperlombakan kemudian dapat hadiah, itu boleh Pak. Yang penting hadiahnya bukan dari para peserta lomba, itu boleh Pak. Nah ya harus ada latihan ya mas sekalian. Kalau mungkin sekarang harus wamil dulu, wajib militer gitu. Soalnya kalau nggak begitu ya mas, dengar suara tembakan itu udah takut. Dengar wah panjang pasukan musuh banyak banget, takut ya mas sekalian. Udah akhirnya, jadi intinya kita harus bersiap-siap. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Jadi kita disuruh bersiap-siap untuk menghadapi musuh semampu kita, dengan persiapan apapun menghadapi musuh itu. Jadi kita harus berani jamaah sekalian. Nah seperti itu jamaah. Jadi intinya kalau di masa-masa perang kayak dulu jamaah sekalian, zaman salaf dulu, dan bisa jadi nanti akan kembali lagi di zaman akhir, khususnya kepemimpinan Imam Mahdi jamaah sekalian. Itu nanti akan ada malahim Pak, peperangan antara umat Islam dengan bangsa lain. Ya. Dan ketika itu pasti akan ada lagi ya
latihan-latihan perang dan lain-lain. Ya, kalau sekarang yang berani cuma TNI, Pak. Kalau kita di sipil untuk perang, wah takut. Harus sipil itu juga harus belajar perang dulu, latihan perang. Jadi biar berani di medan laga dalam rangka membela Islam. Nah, itu jamaah sekalian. Dosa besar. Kemudian yang berikutnya qala al-musanniful Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-kabiratu tsaniyata asyrah, dosa besar yang ke-12. Jadi memang dosa besar lari dari peperangan itu tidak banyak dalilnya, Pak. Tapi bagi orang beriman sudah cukup 1-2 dalil itu sudah cukup membuat dia jauh dari dosa besar itu. Karena yang penting dalil dari Al-Quran atau Sunnah atau salah satu dari keduanya sudah cukup bagi dia untuk menghentikannya. Kemudian yang berikutnya dosa besar ke-12 yaitu az-zina wa ba'duhu akbaru isman min ba'd. Dosa besar yang ke-12 adalah zina, kata Imam Az-Zahabi. Dan sebagian zina lebih besar dosanya dibandingkan yang lain. Kalau disebut zina semuanya satu, jamaah sekalian, satu status dosa besar. Karena dosa besar dosa itu ada 2, dosa besar, dosa kecil, Pak. Dosa kecil, dosa besar. Nah, semua macam zina itu statusnya dosa besar. Tapi kata Imam Az-Zahabi, sebagian zina itu lebih besar dosanya dibandingkan yang lain. Ternyata walaupun statusnya semua dosa besar, tapi tingkatannya berbeda-beda. Kita lihat, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya mas sekalian, janganlah kalian mendekati zina. Maksudnya jangan melakukan hal-hal yang mendekatkan kita pada perzinahan. Karena zina yang terjadi itu karena orang tidak mentaati perintah ini, ya mas sekalian. Akhirnya jadi zina betulan. Ya. Walaupun dia melakukan hal-hal yang mendekati zina itu dengan perempuan lain, tapi bersihnya dengan perempuan yang lain bisa, Pak. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika hal-hal yang mendekati zina saja itu diharamkan, apalagi zinanya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Fahisyah itu maknanya jamaah sekali akbahul ma'asi, kemaksiatan yang terburuk, ya. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Jadi jalan orang yang mau menuju Allah dan selamat itu sangat buruk kalau dicampur dengan zina. Ya, dicampur dengan zina itu susah jemaah kalian. Jadi jalan seburuk-buruknya jalan untuk masuk surga itu zina. Jadi untuk masuk surga kok berzina, sulit, Pak. Itu jalan terburuk. Dan jalan yang terbaik tentunya untuk masuk surga dan menuju Allah adalah kita menghindari zina. Nah, ngomong-ngomong tentang zina jemaah sekalian, apa definisi zina? Zina itu adalah al-wat'u fil qubul fi ghairi nikahin sahihin wala milkin wala subhatin, yaitu berhubungan pada kelamin, ya berhubungan badan lah gampang, ya berhubungan kelamin dalam keadaan tidak nikah yang sah, tidak dengan budak yang dikuasainya, budak, Pak, ya, tidak dalam kondisi syubhat. Saya ulang, berhubungan kelamin tidak dalam kondisi nikah sah. Nggak nikah berarti bukan dengan pasangannya, tidak juga dengan budaknya yang dikuasainya. Ya, laki-laki menyetubuhi budaknya sendiri, Pak. Tapi ini bukan budaknya juga, istrinya bukan, budaknya bukan, pasangannya bukan, budaknya bukan, dan juga bukan dalam kondisi syubhat. Ya, karena ada berhubungan kelamin yang subhat, Pak. Jadi ada 3 macam berhubungan kelamin: al-wat'ul halal, al-wat'ul haram, kemudian yang berikutnya wat'u subhat. Berhubungan intim, ya, berhubungan kelamin yang halal ini dengan istri dan budak, hamba sahaya, Pak. Tapi ini khusus laki-laki berhubungan intim dengan hamba sahaya perempuannya. Kalau dibalik nggak boleh, nggak sah. Bisa dipahami maksudnya, Pak, ya? Majikannya perempuan bersetubuh dengan budak laki-laki, oh nggak boleh, Pak, nggak bisa, ya. Walaupun dia perempuannya belum nikah, Pak, alias perawan atau janda, berhubungan intim dengan, nggak boleh, tetap dia harus nikah, gitu ya.
Untuk perempuan cuma satu dengan suaminya tok gitu ya. Kalau laki-laki bisa dua, Pak. Ya. Kemudian berhubungan yang haram, yaitu dengan selain istri, selain pasangan, dan selain budak bagi laki-laki. Kemudian di antara halal dan haram ada hubungan subhat. Hubungan subhat ini hukum asalnya haram, ya. Tapi dikarenakan pelakunya tidak tahu keharamannya, maka hukumnya subhat. Dan kalau dia sudah mengetahui, hukumnya menjadi haram. Contohnya seorang menikahi perempuan yang masih ada hubungan mahram sepersusuan. Jadi suami dan istri ini ternyata dulu pernah menyusu bareng dengan seorang perempuan di RT-nya, misalnya Pak, atau di kampungnya. Setelah dewasa, ini kemana ternyata ketemu, Pak. Ketemu pas lagi acara pernikahan. Loh, ini kan bapak ini dulu, masih ingat tuh, ternyata diundang ibu susuannya gitu, Pak. Ibu susuannya diundang, misalnya datang, nah ini kan bapak ini dulu anaknya pernah saya susui, ini saya pernah susui, ini siapa, Pak? Dulu yang saya pernah susuin, Kak. Iya dulu ini. Terus tanya sama orang tua satu lagi, iya ini juga. Nah, ternyata menikahi seorang perempuan yang pernah satu sepersusuan dengan seorang perempuan. Karena ada perempuan yang disewa jemaah sekalian untuk menyusui anak orang lain, ada gitu. Di Indonesia kayaknya nggak budaya, Pak. Mungkin budaya di satu tempat tapi yang lain enggak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu nggak boleh, Pak. Selama dia belum tahu, ya mas kalian, berhubungannya nggak haram tapi subhat. Kemudian kalau anaknya dinasabkan ke siapa? Kalau jadi anak gitu ya, ya nasabkan ke bapaknya. Karena itu bukan zina, Pak. Tapi jemaah sekalian, setelah dikasih tahu, dia lebih mengedepankan cinta daripada cintanya ke Allah dan Rasul, ya, maka saat itu jemaah sekalian, ketika itulah dia dikatakan zina. Kalau nggak berpisah, ya, solusinya bukan cerai, Pak, karena perceraian itu untuk pernikahan yang sah. Ketika itu adalah sudah tafriq, pisah, Pak. Karena memang dari awal nggak sah, dari awal tidak sah seperti itu. Termasuk jemaah sekalian, pernikahan yang tidak sah lain ternyata adalah seorang perempuan dinikahi oleh bapak biologisnya atau bapak angkatnya, tapi di situ dibinkan ke bapaknya. Itulah kesesatan. Jadi ngadopsi anak tapi dibinkan, ketemu anak, mohon maaf dan sewu, di tempat sampah misalnya, atau di satu tempat ewek baik, dirawat sampai besar dewasa, ternyata dia nikahkan. Banyak, Pak, ternyata kasus begitu. Nah, pernikahannya itu tidak sah dari awal, tapi karena tidak tahu, ya sudah, berhubungannya tidak berdosa tapi masuk waktu subhat. Ya, selama dia tidak tahu seumur hidup, ya berarti nggak dosa, gitu aja. Seperti itu jemaah sekalian. Tapi ketika tahu, harus pisah. Nah, zina itu bukan waktu subhat, ya, bukan waktu subhat. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ini ayat 68 menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Di antara sifat dan ciri hamba Allah yang rahman, mereka tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah, nggak syirik. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Nggak gampang bunuh dan nggak gampang menganiaya orang, karena biasanya habis menganiaya nggak jauh dari pembunuhan, Pak. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan zina. Ya, berarti jamaah sekalian, kalau ada hamba Allah yang syirik atau membunuh atau berzina, dia bukan ibadur rahman sejati. Ya, dia bukan ibadur rahman sejati, Pak. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa saja melakukan hal itu tadi, 3 dosa itu, atau salah satunya atau sebagiannya, maka dia akan jatuh pada dosa, jamaah sekalian. Enggak main-main. Ya. Benar, waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali cambukan. Ini hukum Allah jemaah sekalian. Nah, ternyata hukum Allah ini sekarang diganti. Nah, yang ganti itu nanti tanggung jawab di sisi Allah. Oh, gitu aja. Ya, kita kalau memang bisa menasehati lebih baik, Pak. Dicambuk, ya jemaah sekalian, masing-masing 100. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan kalian terbawa dengan perasaan belas kasih di dalam menegakkan aturan agama Allah. Jangan belas kasih, aduh kasihan perempuannya, dia berzina, akhirnya nggak jadi karena kasihan ya mas sekalian tidak ditegakkan hukuman had. Dan itulah yang terjadi sekarang. Alasannya HAM jamaah sekalian. Alasannya HAM tidak dilakukan hukuman had. Hukuman cambuk begini Pak, bagi orang yang berzina, yang belum nikah, bagi yang mengkonsumsi khamr, bagi yang menuduh zina orang lain Pak. Ini disebut hukuman had. Hukuman had, hukuman yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya karena mayoritas karena melanggar hak Allah Pak. Umumnya melanggar hak Allah. Nah seperti itu ya mas sekalian. Nah ini hukum Allah sudah diganti di negeri kita. Semoga Allah kasih hidayah kepada pemimpin kita. Ya mudah-mudahan saudara kita yang di Aceh itu menegakkan hukuman cambuk itu, ya Allah istiqomahkan dan sempurnakan, gitu ya. Ya prakteknya itu seperti di Aceh Pak. Dan dilakukan di hadapan kaum muslimin. Contohnya habis sholat Jumat atau habis tablik akbar misalnya. Di situ kan banyak kumpul Pak, ya disaksikan itu Pak, laki-laki dan perempuannya dicambuk, ya dicambuk di bagian belakang Pak sini Pak, bagian apa punggung sampai kaki, jadi bukan tubuh bagian depan, vital nggak boleh, bukan muka juga nggak boleh, jadi sek, cepet Pak 100 Pak, paling memar gitu ya, bagi laki-laki mungkin bisa tahan, tapi nggak tahan tuh malu Pak. Dilihat, diliput jemaah sekalian, malunya tuh luar biasa. Dan itu sakitnya itu bisa menghapus dosa bagi pelakunya, dan itu faedahnya bisa tidak lagi ngulangi Pak. Dan bagi yang belum melakukan, melihat begini jemaah sekalian, dia nggak mau melakukan Pak. Hal seperti itu nggak mau melakukan. Ya nanti saya dipermalukan, disakiti seperti itu. Nah ini insya Allah efektif. Jadi hukuman had yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan itu sangat efektif untuk bisa menekan kemaksiatan zina ini khususnya Pak. Iya khususnya. Potong tangan efektif untuk bisa menjaga harta orang lain. Kemudian hukuman mati. Ada hukuman mati karena meninggalkan sholat. Itu efektif membuat orang rajin sholat. Penuh Pak masjid walaupun sholat subuh Pak. Tuh banyak itu di luar-luar ya mas sekalian. Kemudian hukuman mati bagi pelaku zina, pelaku homoseksual itu efektif untuk bisa ya jemaah sekalian menghapus LGBT ini. Kemudian hukuman mati bagi orang yang habis menyetubuhi hewan itu efektif jemaah sekalian. Dan lain-lain jemaah yang dimuliakan Allah, efektif membunuh. Ya hukuman mati efektif juga untuk menghilangkan perzinahan alias selingkuh antara laki-laki dan perempuan sudah nikah. Jadi demikian jemaah sekalian. Tapi itulah ya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'ila ayyu dzambi a'dzam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda setelah beliau ditanya dosa mana wahai Nabi yang paling besar? Nabi bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang sudah menciptakan kamu. Kita tahu yang menciptakan kita Allah, yang memberi rezeki Allah, tapi kita mengalihkan peribadatan pada selain Allah. Ya, kalau manusia saja diperlakukan begitu, Pak, nggak suka, Pak. Ada seorang ya orang kampung misalnya dibawa ke kota, sudah dikasih rumah gratis, pakaian gratis, baju gratis, tujuannya supaya dia bekerja sama dia. Loh kok dia bekerja sama yang lain? Wah,
Majikan mana yang nggak akan murka? Pasti murka. Lalu bagaimana dengan Allah? Lebih dari itu. Berarti menunjukkan dari sabda Nabi ini, konsekuensi tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Jadi konsekuensi seorang meyakini dialah yang menciptakan satu-satunya, yang memberikan rezeki, mengatur, dia juga harus beribadah satu-satunya hanya kepada Allah. Itu konsekuensi ya Mas. Qal tsumma ayyu, kemudian Nabi ditanya lagi, kemudian apa lagi wahai Nabi dosa yang paling besar? Kalau Nabi ditanya tentang ayyu dzambi a'dzam, ini berarti dosa yang paling top, Pak. Pertama syirik. Dan Nabi ditanya mana lagi? Ini mana lagi berarti urutan yang kedua, Pak. Karena ditanya tsumma ayyu. Kemudian apa lagi Nabi kata tsumma itu urutannya Mas sekalian. Jadi langsung di bawah zina itu apa? Antaqula waladaka khasyata ayyat'ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersama dengan kamu. Khawatir ngabisin bagian rezekinya katanya ya Mas sekalian. Nah, dia ini adalah perilaku dari orang-orang jahiliyah yang merasa bahwasanya memberikan rezeki anak adalah dia. Tapi kalau orang Islam enggak, yang memberikan rezeki kita dan anak kita kelak itu adalah Allah. Ya, Allah jemaah sekalian. Jadi kalau antum jemaah sekalian ternyata banyak anak, banyak juga rezeki, karena memang itu rezekinya anak yang Allah titipkan lewat kita. Nah, itu demikian jemaah sekalian. Baik anak yang dibunuhnya itu karena sudah lahir atau belum lahir. Atau jemaah sekalian mayoritas ulama berkata dalam kondisi masih jadi janin jemaah sekalian. Itu juga sama. Termasuk sudah jadi, sudah dibuahi, maka saat itu kalau digugurkan masuk ke dalam dosa yang terbesar. Qal tsumma ayyu, kemudian apa lagi? Dan ini intinya kalau yang pertama, yang kedua jemaah sekalian, kita jangan sampai menjadi umat Islam harus banyak anak, jadi jangan 2 anak lebih baik, jangan Pak. Jadi komanya itu diganti Pak. 2 anak lebih baik, komanya dipindah. 2 anak lebih baik. Ngerti nggak Pak? Jadi jangan 2 anak lebih baik, tapi yang benar 2 anak lebih baik. Nah, itu yang seperti itu. Tapi kalau memang Allah cuma ngasih 2 dan sudah usaha nggak dihalangi, ya sudah, berarti memang Allah yang ngasih ketika. Kemudian Nabi ditanya lagi, tsumma ayyu, kemudian apa lagi? Kemudian Nabi bersabda, qal antuzaniya halilata jarik. Yaitu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Loh, jemaah sekalian. Berzina dengan istri tetanggamu. Ternyata jemaah dimuliakan oleh Allah, berzina dengan istri tetangga termasuk dosa besar yang paling top, paling tinggi. Bukan top bagus Pak ya. Itu dosa tertinggi. Dosa yang paling berat. Ya jemaah sekalian. Bahkan kalau mau tahu jemaah sekalian, besarnya dosa menzinahi istri tetangga itu 10 kali lipat ya Mas sekalian dibandingkan berzina dengan perempuan-perempuan biasa. Karena dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya tentang zina. Nabi pernah bertanya pada sahabat tentang zina. Ya, kemudian para sahabat tentu saja menjawab haramun harramahullah wa rasuluh. Tentu saja haram wahai Nabi, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bersabda ya Mas kalian, mana ya, lupa taruh di mana nih catatannya. Jadi kemudian Nabi SAW bersabda, la yazniya rajulu bi asri niswatin khairul lahu min an yazniya bi imraati jari, atau kama qala Rasul. Jadi seandainya ada seorang berzina dengan 10 orang perempuan, berarti dosa besarnya 10 kali lipat. Itu lebih mendingan dosanya daripada berzina dengan seorang istri tetangga. Ya, tahu tetangganya sedang pergi, tahu tetangganya Mas sekalian, ya suaminya sedang pergi ke luar negeri, kerja di luar kota, atau siang-siang disatronin ya Mas sekalian, entah di rumahnya atau di mana, pokoknya berzina dengan istri tetangga. Dan kita sepertinya pernah bahas gitu ya,
Nah, tetangga itu menurut Imam Al-Auza'i jemaah sekalian, itu adalah orang yang radiusnya itu dari rumah kita, radius dari segala penjuru itu 40 rumah. Kira-kira itu se-RT kali Pak ya, itu se-RW. Satu RW jemaah sekalian. 40 rumah dari seluruh jurusan rumah kita. Nah, berarti se-RW itu tetangga kita semua. Berzina dengan istri tetangga, contohnya beda RT, masuk dosa besarnya 10 kali lipat. Lebih lagi, Pak. Lebih dari 10 kali lipat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya hati-hati justru harus dijaga aja Mas. Ya. Dan kebanyakan yang selingkuh itu, Pak. Teman selingkuhannya lebih buruk rupanya dibandingkan istrinya, Pak. Itulah karena orang tidak taat di awal mendekati zina. Ya, godain. Ternyata yang digodain suka juga gitu ya. Jangan jamaah sekalian, perempuan itu kalau sudah tahu senang digoda, senang dipuji, jangan begitu, itu istri tetangga, jangan dekat-dekat. Ya, ternyata istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya. Kenapa dia tidak nafsu dengan istrinya? Ya, karena itu tadi orang yang biasa melakukan hal-hal yang diharamkan. Sehingga jamaah sekalian yang halal pun dibuat hilang nikmatnya. Dengan istrinya udah nggak nafsu lagi Pak. Gitu ya. Tapi dengan yang buruk Pak, nafsu Pak. Mohon maaf, dengan ART-nya mungkin parasnya itu biasa Pak, nafsu Pak. Karena matanya itu terbiasa untuk mata keranjang gitu. Dia tidak ghadul basar ya Mas sekalian. Akhirnya seperti itu. Ya kalau antum mengalami begitu Pak, lebih baik antum istirahatkan pembantu antum, pulangkan dia ke kampung daripada yang berzina. Kecuali kalau antum mau nikahi juga, apa-apa silakan. Tapi seperti itu ya Mas sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ini bahaya zina juga. Nabi juga bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya saat orang itu berzina, iman itu hilang Pak dari dirinya. Ngeri Pak, kalau sudah ada dosa yang dianggap kita tidak beriman saat melakukannya, ini dosanya nggak remeh Pak. Ya, dosanya itu besar banget. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan sang pencuri saat dia mencuri tidaklah dia dalam keadaan beriman, sama. Koruptor juga sama dimasukkan itu. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan seorang tidaklah mengkonsumsi khamr saat dia mengkonsumsinya dalam keadaan dia beriman. Wah, walaupun cuma setetes ya Mas sekalian. Ternyata itu bisa membuat keimanan kita hilang dari diri kita. Mana hilang imannya itu ya Mas sekalian. Bukan berarti saat dia melakukan dosa besar ini dia kafir, kemudian setelah selesai dia harus syahadat. Tidak demikian. Gak ada ulama berkata begitu. Mana hilang keimanan itu jamaah sekalian, dia benar-benar dalam kondisi ternodai keimanannya. Dia sama seperti ya, dia sangat menyerupai perilaku dari orang-orang kafir walaupun dia tidak kafir. Nah, demikian. Itu cara mengartikan yang betul. Tidak seperti Khawarij yang membuat atau yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij, setiap orang berbuat dosa besar ini dosa besar, termasuk dosa bid'ah, dikafirkan Pak. Nauzubillah. Ini adalah akidah dari Khawarij. Nauzubillah. Ahlussunnah wal Jamaah nggak boleh begitu. Jangankan mengkafirkan, memvonis neraka aja nggak boleh. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, idza zanal abdu kharaja minhul iman fakana alaihi kadhullah fa idza qala minha raja'a ilaihi iman. Apabila seorang hamba berzina maka keluar dari dirinya keimanan. Nah, sehingga keimanan itu seperti naungan berada di atasnya. Keluar, dan keimanan itu jamaah sekalian seperti sesuatu yang menaungi di atasnya. Apabila dia telah mencabut diri dari dosa itu, ya, tobat maksudnya, maka keimanan kembali lagi pada dirinya.
Ada lagi jamaah sekalian, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, banyak Pak dalil zina itu. Salah satu, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yusakkihim wa la yanzuru ilaihim yauma wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat. Allah cuekin. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa. Allah juga tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Berarti Allah akan memandang dengan pandangan murka, melihat itu murka. Dan mereka akan dapatkan siksaan yang sangat menyakitkan, Pak. 3 golongan ini nggak diajak bicara, nggak disucikan dari dosa-dosa, nggak dipandang dengan pandangan rahmat, dan yang terakhir mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Salah satunya, Pak, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Tua-tua keladi ya Mas sekalian. Tua tapi ternyata dia keladi, kiai gitu ya misalnya, ngakunya kiai, tapi ternyata banyak perempuan-perempuan yang dizinai. Ya ternyata ya ngakunya kiai, kalau kiai sebenarnya tuh nggak akan begitu. Ya akan ya Mas, dia tahu haramnya zina, dia tidak melakukan. Nah ini lebih besar dosanya orang tua yang berzina daripada pemuda yang berzina. Alasannya apa Pak? Namanya pemuda itu syahwatnya lebih berkobar-kobar, lebih jamaah sekali, ya lebih berkobar-kobar. Nah kalau pemuda berzina, ya dosa besar Pak, walaupun bukan dikatakan wajar. Ya. Nah sedangkan orang yang sudah tua jamaah sekalian kok masih berzina, sebenarnya dia jauh dari syahwat Pak. Ya istilahnya lebih jauh dari syahwat lah. Harusnya dia memikirkan tentang ya persiapan dia menuju Allah. Dia jauh dari dosa-dosa besar. Loh kok dia masih berzina Pak? Wah dosanya besar. Nggak main-main ya Mas sekalian. Kemudian wamalikun kadzdzab, dan penguasa atau raja yang tukang dusta Pak. Penguasa tapi tukang dusta Pak. Dusta itu biasanya dilakukan oleh para penakut yang nggak punya kekuasaan apa-apa. Ini penguasa, dia punya kuasa, dia jujur, walaupun itu pahit itu, rakyat juga nggak berani Pak. Paham nggak Mas sekalian? Dia jujur, ngatakan jujur kepada rakyatnya, rakyat nggak berani Pak sama dia. Tapi kok dia bohong ya Mas sekalian? Dia punya kekuasaan yang sebenarnya dia bisa jujur, tapi ternyata dia banyak bohong. Dan juga nyewa lagi orang-orang buzzer-buzzer untuk membela dia. Waduh, kena itu buzzernya. Ya, dia termasuk dapat dosa besar ini. Buzzernya jamaah sekalian yang bantu dia zalim, yang menutupi kezalimannya, menutupi dustanya Pak. Dia tidak bisa masuk, atau para buzzer itu tidak mendapatkan. Ini contoh Pak ya, saya nggak menuduh seorang. Dia tidak akan mendatangi telaga haudnya Nabi. Nanti diusir Pak, para buzzer itu. Ya, buzzer ada sejak zaman dulu ya Mas. Kemudian wa'ailun mustakbir, orang fakir tapi dia sombong. Jadi orang yang fakir apa sih yang disombongin? Nggak ada Pak. Harta nggak ada, jabatan juga nggak ada, tapi kok dia bisa sombong? Yang sombong itu umumnya dilakukan oleh orang kaya ya Mas kalian. Ada yang disombongin, tapi kalau orang yang jauh dari kesombongan kok dia sombong, dosanya akan besar Pak. Intinya setiap orang yang sebenarnya dia jauh dari dosa itu, kok dia malah berbuat dosa itu ya Mas sekalian, maka jamaah sekalian dia akan lebih besar. Orang awam dengan ustadz, kiai, syekh yang berzina, dosanya beda Pak. Semuanya statusnya sama, dosa besar, kabirah minal kabair. Tapi ketika ada ustadz yang berzina, orang ahli agama berzina Pak, kiai berzina, maka satu dosanya berlipat-lipat. Nauzubillah. Banyak jemaah sekalian. Ada lagi nih, dan ini semua menunjukkan jemaah sekalian bahwasannya dosa besar zina itu bertingkat-tingkat. Kata Imam Az-Zahabi, ini saya singkat aja jemaah sekalian. Wa a'dhamu zina az-zina bil wal ukht wa imra'atil abi wa bil maharim. Zina yang paling besar dosanya pertama adalah berzina dengan ibu kandung sendiri Pak. Nauzubillah. Kemudian berzina dengan saudari kandung sendiri, kakak atau adik.
Kemudian berzina dengan istri bapak kita, ibu tiri kita, Pak. Bapak tiri masih ada, Pak. Belum dicerai, bapaknya belum meninggal, dizinai. Ya karena alasan, pokoknya macam-macam ya mas sekalian. Dosanya besar luar biasa. Atau ya mas sekalian, jangankan bapaknya hidup, bapaknya meninggal, nggak boleh dinikah, Pak. Makanya Allah mensifati orang yang menikahi mantan istri bapaknya dengan dua, lebih parah zinanya, lebih parah daripada zina biasa, Pak. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Jadi menikahi istri bapak kita walaupun sebaya dengan kita atau lebih muda, bapak kita senang dengan daun muda misalnya. Setelah bapak meninggal kok masih cantik ya, masih muda, Pak. Itu nggak boleh ya mas sekalian. Itu berarti menunjukkan hak orang tua itu besar ya mas sekalian. Nah kalau zina atau menikahi istri bapak itu hukumnya adalah fahisyah wa makta. Kalau zina biasa fahisyah saja, Pak. Jadi perbuatan keji dan mendatangkan murka, makta, wasa asabila. Lebih besar, Pak. Wabil maharim. Nah, dan juga berzina dengan orang perempuan-perempuan yang ada hubungan mahram dengan dia. Berzina dengan anak kandung sendiri, Pak. Berzina dengan keponakan kandung sendiri. Berzina dengan siapa? Bibinya sendiri, Pak. Karena bibinya dengan dia itu satu umur gitu, seumuran. Nauzubillah. Ya. Itu semua adalah dosa. Nah, di bawahnya lagi dosa besarnya adalah berzina dengan sanak famili, berzina dengan sepupu, Pak. Karena di situ mengandung dosa besar dua, dosa besar zina plus dosa besar memutus silaturahim ya mas sekalian. Ya demikian. Dan berikutnya dosa besar, dosa zina dengan perempuan yang gak ada hubungan mahram dengan kita. Seperti itu ya mas sekalian. Dan hukuman apa yang diberikan kepada orang yang berzina dengan mahramnya, ternyata dalam Islam hukumannya mati, Pak. Nabi kita ada riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluhu. Barang siapa yang berzina dengan perempuan yang ada hubungan mahram dengannya, maka bunuhlah dia, Pak. Bunuh. Menikah dengan ibunya atau anak perempuannya atau saudarinya atau siapa, Pak? Keponakannya, Pak, keponakan perempuannya atau bibinya dari bapak, bibi dari ibu, dan juga dan lain-lain. Pokoknya perempuan-perempuan yang mahram. Nauzubillah. Ya ternyata hukumannya mati, Pak. Nggak ada hukuman penjara seumur hidup, masih kurang, Pak. Mati ya mas sekalian. Nah perlu diingat tapi ya mas sekalian, tidak semua yang dihukum mati dalam Islam itu adalah kekufuran, keluar dari Islam, tidak. Orang yang berzinahi siapa tadi? Mahramnya sendiri itu jamaah sekalian adalah orang yang masih muslim tapi dia tetap dihukum mati. Tujuan itu tadi supaya kemaksiatan zina itu benar-benar harus dihindari. Di zaman Nabi jamaah sekalian ada riwayat ya bahwasanya ada seorang yang disuruh untuk membunuh seorang laki-laki yang ternyata menikahi istri bapaknya, Pak. Istri bapaknya dinikahi, ternyata disuruh membunuhnya. Na'udzubillah. Itu seperti riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Na'udzubillahi minaz zina wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Silakan diterjemah, ada yang mau bertanya seputar ini atau yang lain. Oh. Adik sudah. Oh satu. Silakan tanya dulu aja. Ya udah, terus pertanyaan apa tadi? Apakah itu masuk talak? Belum ada. Oh sudah ada jawabannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة أشهد أن لا إله Jadi kalau istri nantang-nantang sebenarnya jangan diturutin ya mas kalian. Istri ngomong begitu tuh nggak sungguhan. Sebab kalau diturutin, sono nyesel, sini nyesel ya mas kalian. Nah kalau ada seorang suami ceraikan saya, ya sudah. Ya sudah itu maksudnya apa? Kata ya sudah itu kan ya mas. Dia ngomong berkali-kali, 1000 kali. Kalau suami nggak ngomong ya nggak jadi pak. Kata ya sudah itu apa? Ya sudah, apakah jadi cerai? Ya sudah, kalau maunya begitu. Nah, kalau itu dilihat niatnya dia. Ya, mas kalian. Kalau memang niatnya dia hanya ingin memberi pelajaran dan mengakhiri ucapan dia yang minta-minta cerai itu, maka nggak jadi cerai. Tapi kalau memang niatnya cerai, ya bisa jadi cerai. Itu adalah kata-kata yang masih ambigu, bisa bermakna cerai atau tidak. Karena ya sudah gitu. Nah makanya jemaah sekalian, sebagai seorang laki-laki pertama harus mengedepankan akal, karena akal pria itu lebih besar, lebih banyak 2 kali lipat daripada wanita. Jadi kalau mau melakukan apa tuh mikir dulu. Jadi utamakan akal dan dibandingkan emosi dan juga perasaan. Jangan kayak perempuan gitu ya. Jadi tambah lagi jemaah sekalian, ketika ingin bercerai, belajar dulu fikihnya cerai.
Ya, perempuan minta cerai bikin kita kesel, bisa jadi dia sedang haid. Lah haid kok kita cerai, dosa itu Pak, nggak boleh itu. Nggak boleh mencerai istri dalam keadaan haid, ada aturannya Pak. Ya sudah, begitu kalau sudah ngaji kan tahu, oh, lagi dia marah, sudah nggak? Sudah, nanti kalau lagi suci saya cerai. Begitu aja nggak apa-apa, itu lebih baik. Suci pun kalau sudah pernah berhubungan Pak, contohnya sucinya 2-3 pekan, haidnya sepekan, suci 3 pekan pas suci berhubungan, pekan ketiganya ribut Pak, cerai boleh nggak? Nggak boleh Pak. Jadi syaratnya suci, syaratnya boleh cerai adalah suci yang belum berhubungan sama sekali. Ya sudah, nanti kalau apa namanya dalam kondisi itu nggak apa-apa, dia niat saja. Nanti kalau cerai dan habis suci dari haid, bahasakan cerai. Ya itu masih mendingan Pak. Tapi umumnya kalau ditunda udah nggak marah lagi. Benar, udah hilang Pak ya. Udah cooling down, udah tenang Pak. Udah nggak mau dicerai lagi. Itulah tujuan dari syariat itu. Tujuannya adalah untuk apa? Menutup rapat-rapat. Sebab kalau cerai itu boleh kapanpun yang terjadi, itu tadi banyak perceraian Pak. Tapi kalau sudah punya ilmu, punya akal, dikedepankan akal, sudah nanti. Kalau sudah haid dan suci saya cerai kamu. Ya coba aja. Ketika istrinya selesai dari haid, mandi, sholat, justru dia nafsu sama istrinya Pak. Nggak jadi cerai. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh syariat. Islam itu membolehkan cerai Pak, karena ada hikmahnya. Kalau memang nggak bisa. Tapi sebelum terjadi cerai, ternyata Islam itu menutup rapat-rapat pintu cerai, ditutup rapat-rapat. Dan ketika sudah jebol itu pintu, terjadi perceraian. Ternyata hebatnya Islam jamaah sekalian, memiliki aturan yang membuat keduanya kembali lagi Pak. Makanya kalau habis cerai Pak, istri nggak boleh diusir dari rumah kita. Dan istri pun nggak boleh pergi, istri juga harus belajar. Ya sudah, diem-dieman di rumah nggak apa-apa, ntar lama-kelamaan yang terjadi adalah rujuk lagi Pak. Ya walaupun nggak satu ranjang, ya beda kamar, satunya di lantai bawah, satunya di lantai 2, nggak apa-apa. Yang penting satu rumah Pak, diem-dieman. Suami tetap bekerja menghasilkan duit gitu ya, menghasilkan nafkah buat istrinya walaupun sudah dicerai Pak. Walaupun sudah diketok pengadilan gitu, tetap harus di rumah. Ya tapi sebab nanti Allah Subhanahu wa taala, saya ja'alallahu la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Karena bisa jadi nanti Allah akan memberikan mentakdirkan rujuk kepada keduanya. Ya kalau setelah bercerai yang terjadi apa Pak? Istrinya di mana, suaminya di mana, udah nggak akan ada rujuk Pak, susah rujuk. Tapi kalau berada di rumah jemaah sekalian, yang terjadi adalah penyesalan. Ternyata dia baik, kemarin saya yang salah, akhirnya rujuk lagi. Rujuk Pak. Ada pertanyaan gini pernah, gimana hukumnya pas lagi dalam masa iddah, istri ngelihat sang suami melihat istrinya itu buka aurat dan dia malah nafsu Pak, meloncat ke istrinya. Maksudnya apa? Istrinya berhubungan intim gitu. Apakah itu jadinya zina? Jawabannya gak zina jamaah sekalian. Itu jangan langsung rujuk secara otomatis. Karena rujuk itu bisa dengan ucapan, "Dek, saya rujuk kamu," kalau masih dalam masa iddah. Atau dengan perbuatan tadi Pak, nggak ngomong rujuk tapi tiba-tiba langsung berhubungan. Jadi itu jadi rujuk maksud saya. Kemudian bisa dengan ucapan dan perbuatan. Tapi itu syaratnya Pak, kalau masih dalam masa iddah. Iddahnya kapan? Berapa lama? Belajar dulu, makanya fikih haid. Banyak ya mas kalian yang harus kita pelajari. Belum bisa belajar, jangan bercerai. Diemin aja istri yang lagi begini-gini Pak. Diemin aja. Ntar juga diem sendiri Pak ya. Atau antum diemin, keluarin duit. Diam. Masih ngomong, kasih duit lagi Pak. Lama-lama, lama-lama nggak marah-marah lagi. Baik, itu saja. Ada lagi Pak? Seperti itu Pak ya. Nah Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
Dibohong. Iya. Baik. Jadi jamaah sekalian, jadi politik itu tidak bisa disamakan dengan perang. Perang ya perang, politik politik. Kalau perang kan dengan orang kafir, Pak. Ini politik dengan sama saudara sama muslim, Pak. Kaum muslimin saja yang berpolitik di Amerika misalnya atau di Eropa, dia ada membuat itu nggak bisa dengan cara bohong-bohongan, itu nggak boleh. Karena mereka tidak dalam peperangan jamaah sekalian. Nggak boleh bohong begitu. Dan itulah memang ya rusaknya sistem demokrasi itu begitu. Rusaknya sistem demokrasi begitu. Itu adalah sistem syaitan. Ya. Ya, ala kulli hal intinya apakah berdosa pemimpin itu pasti berdosa. Setiap dia satu dusta itu dosa besar. Dan yang mendukung itu dan yang memilih pun ya dosa besar juga, Pak. Makanya pilih pemimpin yang jujur, Pak, yang nggak bohong. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, jadi dalam masalah kondisi kita di negeri kita, pertanyaannya, ya boleh kita milih, Pak. Tapi ada aturannya, milih juga ada ilmunya, Pak. Seandainya jamaah sekalian, ada dua muslim, nah pilih muslim yang paling besar manfaatnya dan paling kecil, paling besar manfaatnya siapa di antara calon-calon dari muslim ini yang memang bisa lebih besar manfaatnya bagi umat ketika itu, bagi warga negara ketika itu. Seandainya manfaatnya nggak ada, tapi paling tidak ada yang sedikit yang keburukannya, itu jamaah sekalian yang dipilih. Jadi seperti itu jamaah. Tapi kalau sama-sama baik ya antum nggak usah milih, karena pasti ada nggak usah milih, Pak. Jadi demikian, sama-sama muslim baik, muslim dan baik, ya sudah nggak usah milih. Nah, sebagaimana kaum muslimin yang ada di negeri kafir, dua-duanya calonnya orang kafir, Pak. Itu juga disyariatkan oleh fatwa ulama untuk memilih jamaah sekalian. Karena walaupun sama-sama kafir, ada kafir yang tidak memusuhi Islam, itu yang dipilih. Kafir yang memusuhi Islam itu yang haram dipilih, Pak. Nah, makanya kaum muslimin, nah itu ada strategi, tapi bukan strategi bohong-bohongan, strategi yang lain. Seperti kaum muslimin di India yang dilanda dimusuhi oleh pemerintahnya, itu bisa nanti pilih pemerintah Hindu, dia walaupun Hindu, nggak susah untuk yang nggak Hindu, Pak. Itu pilih ya pemimpin yang selama ini dia tidak ada track record benci dengan Islam. Dia walaupun dia fanatik sama Hindu, tapi dia tidak benci sama agama yang lain, itu bisa dipilih, Pak. Begitu aja, Pak, sekalian. Gitu, Pak. Jadi politik beda dengan perang. Ketika satu kali orang berpolitik dia bohong, ya berarti dosa besar. Nauzubillah. Sekali lagi, ada lagi, Pak? Dan biar Pak Ano dulu, Pak. Silakan, Pak. Baik. Kalau riba jamaah sekalian, bukan riba itu dosanya lebih apa? Lebih besar dibandingkan berzina dengan ibu sendiri. Yang saya menyampaikan ucapan Imam Az-Zahabi. Zina terbesar, riba ya. Bukan dosa riba, Pak, bukan. Zina terbesar adalah berzina dengan ibu sendiri. Berzina dengan kemudian saudari kandung. Berzina dengan istrinya bapak, ibu tiri berarti. Berzina dengan perempuan-perempuan yang mahram dengan kita. Saya nggak ngomong tadi, Pak. Ya. Yang ada memang hadis beda-beda, Pak, kondisinya. Ya seperti tadi mungkin kita katakanlah berzina dengan istri tetangga itu termasuk dosa yang paling top nomor 3, Pak. Yaitu hadis sahih, Pak, yang menjelaskan demikian. Tapi bisa jadi ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya dosa riba itu lebih besar dibandingkan zina, itu juga
Sahih jemaah sekalian. Dan semua tidak bertentangan. Sebagaimana jemaah sekalian, Nabi pernah ditanya apa yang keimanan yang paling hebat. Jadi perkara dalam iman, dalam Islam yang paling tinggi, yang paling baik, paling dicintai oleh Allah. Ternyata jawaban Nabi beda-beda antara orang satu dengan yang lain. Kata ulama jemaah sekalian, semua tidak bertentangan karena Nabi menjawab sesuai dengan kondisi dari orang masing-masing. Ada orang yang Nabi ketahui melalui wahyu. Ternyata dia malas sholat, dikasih tahu keimanan yang atau hal yang paling dicintai oleh Allah, dia setelah beriman adalah menegakkan sholat pada waktunya. Tapi kalau Nabi ditanya oleh laki-laki lain, Nabi menjawab dengan pertanyaan yang sama, dengan menjawab hal yang berbeda. Semua tidak ada yang bertentangan jemaah sekalian. Jadi yang saya katakan tadi adalah berzina paling besar adalah berzina dengan ibu sendiri. Jadi bukan, saya nggak menyinggung sedikit pun riba. Begitu Pak ya? Baik. Terakhir Anto. Ada orang yang berdosa besar nih, nafas sekali. Gimana Pak? Apakah Allah? Ada orang yang berbuat dosa besar, apakah Allah tidak mau memaafkan sama sekali jemaah sekalian? Ya tetap dosa sebesar apapun, syirik sekalipun yang paling top nomor satu, nggak ada yang membandinginya, nggak ada yang setara dengannya. Itu kalau kita bertobat selama kita masih hidup, masih diterima dan memenuhi syarat-syarat sahnya tobat, sah Pak. Ini konteksnya kalau kita berbicara tobat adalah kita berbicara tidak ada putus asa seumur hidup kita. Tapi kalau berbicara peringatan dari dosa besar, ya harus dikencangin dosa besarnya Pak. Tapi kalau kita berbicara bab rahmat, bab tobat, itu harus dikencangin. Itu tadi harapannya. Selalu ada asa dan harapan selagi seorang masih hidup. Bisa Pak, bisa. Jadi dosa besar yang tadi kita katakan paling buruk ya tobat aja. Ringan Pak ya. Cuma tidak semua orang bisa tobat. Ingat ya Mas. Gitu. Setiap orang yang berdosa tidak semuanya bisa diberi taufik kalau Allah bisa tobat. Ada yang orang memang karena merasa dia masih muda tidak tobat, akhirnya mati Pak. Ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghindarkan kita dari dosa-dosa besar sehingga Allah memudahkan perjalanan kita menuju Allah untuk bisa selamat dari neraka dan juga masuk ke dalam surga. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.